Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Narendra Saputra. Saya dari D4 Teknik Listrik Universitas Negeri Surabaya. Di video ini, saya akan membahas tentang topik yang sangat fundamental namun sering membingungkan, yaitu arsitektur IoT 3 layer versus 7 layer. Mengapa kita harus membahas ini? Karena banyak sekali kegagalan proyek IoT terjadi bukan karena alatnya rusak, tapi karena arsitekturnya salah pilih. Ketika proyek industri menggunakan 3 layer, sedangkan yang hobi menggunakan 7 layer. Itu kebalikannya. Jadi, saya akan menjelaskan atau memperlihatkan kepada kalian model 3 layer dan 7 layer secara teori. Tapi kita akan membedah kapan Anda harus pakai yang simpel dan kapan Anda harus beralih ke yang lebih ribet atau lebih kompleks. Kalau mau catat silakan, kalau enggak ya sudah. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, model 3 layer, si sederhana dan powerful. Pertama kita bahas model 3 layer. Ini adalah kakek dari semua arsitektur IoT. Model ini sangat linear dan mudah dipetakan. Lapisan pertama yaitu persepsi. Jangan bayangkan ini cuma sensor suhu. Di sini ada aktuator juga. Contoh nyatanya, jika sensor mendeteksi tanah kering, ia mengirim data ke atas, lalu menerima perintah kembali untuk menyalakan pompa air. Jadi, ini adalah gerbang fisik antara dunia nyata dan digital. Lalu, yang kedua, ada network layer atau teknologi transmisi. Di sini adalah medan pertempuran protokol. Kayak perang aja. Ada WiFi untuk rumahan, ada LoRaWAN untuk pertanian jarak jauh, atau MQTT sebagai protokol pesannya. Masalah terbesar di sini adalah bandwidth dan power consumption. Bagaimana mirip data tanpa membuat baterai sensor habis dalam sehari? Itu saya emang ya. Makanya pusing. Ketiga, ada application layer, interaksi pengguna. Dan yang terakhir, ini bukan soal cuma UI atau UX yang cantik. Ini soal bagaimana data tadi diolah menjadi informasi. Contohnya, seperti Smart City, lapisan ini adalah sistem yang memberitahu dinas kebersihan di tong sampah di jalan A sudah penuh. Lalu, mengapa industri butuh 7 layer? Nah, kenapa 3 layer saja tidak cukup? Sebentar, coba bayangkan. Bagaimana sebuah pabrik otomotif dengan 5.000 sensor yang memproduksi 10 giga data per detik. Berarti bisa ratusan ya. Kalau udah beberapa jam, jika dikirim langsung ke aplikasi lewat network, sistem akan langsung ke aplikasi. Sistem akan nge-lag atau biaya cloud akan membengkak gila-gilaan. Dan dimana ini pasti akan membuat rugi pemilik pabrik. Ya.
Ini alasannya lahirnya World Forum IoT Referensi Model atau model 7 layer. Lalu, yang ketiga, Deep Dive model 7 layer. Diagram 7 layer muncul perlahan dari bawah ke atas. Mari kita bedah lapisan demi lapisan yang membuat model ini begitu tangguh dan digunakan di industri. Layer pertama dan layer kedua yaitu physical dan connectivity didasari dengan punya hardware dan koneksi. Bedanya dengan 3 layer. Di sini ditekankan pada interoperabilitas. Bagaimana mesin merek A bisa bicara dengan kedua merek B. Lalu ada layer 3, edge computing, sang penyelamat, bukan superhero aja. Ini bagian terpenting, edge computing. Sebelum data ke cloud, kita olah dulu di pinggir jaringan. Contoh, CCTV pintar yang hanya mengirimkan video jika ada pergerakan manusia. Jika gak ada, ya data gak dikirim. Ini menghemat bandwidth hingga 90%. Lalu layer keempat dan kelima, accumulation dan abstraction. Data yang masuk itu berantakan. Layer 4 menyimpan yaitu sebagai storage dan layer 5 sebagai abstraction atau yang merapikannya. Misalnya, sensor A melaporkan suhu dalam Celsius, sensor B dalam Fahrenheit. Layer menyamakan semuanya menjadi Celsius sebelum dikonsumsi aplikasi. Lalu kita layer 6 dan 7, yang dimana aplikasi dan kolaborasi. Layer 6 ada aplikasi bisnisnya, namun ada yang unik. Ada layer 7, kolaborasi. IoT tidak berhenti di data. IoT berhenti saat manusia mengambil keputusan berdasarkan data tersebut. Ini melibatkan integrasi dengan ERP perusahaan atau proses manajemen. Lalu, untuk perbandingannya saya akan berikan studi kasusnya. Mari kita bandingkan. Jika Anda membuat smart aquarium lalu ada alat smartnya gitulah. Di rumah pakai model 3 layer itu akan murah, cepat, dan efektif. Tapi jika Anda membangun smart hospital seperti hospital modern dengan ribuan perangkat medis yang kritis, Anda wajib menggunakan model 7 layer. Kenapa? Karena Anda butuh keamanan di setiap level dan pemrosesan instan atau edges untuk alat pacu jantung atau monitor ICU. Jadi, kesimpulannya, arsitektur bukan soal mana yang lebih baik, tapi mana yang lebih tepat guna. 3 layer untuk kecepatan dan efisiensi proyek kecil menengah. Seperti jika proyeknya kecil dan kalian ingin cepat, gunakan 3 layer. Tapi 7 layer untuk skalabilitas, keamanan tingkat tinggi, dan efisiensi data industri. Jika industri atau rumah sakit smart hospital smart tadi kalian gunakan di 3 layer, itu gak bisa. Tapi jika kalian gunakan 7 layer, itu dia baru bisa. Dan kemungkinan ya akan bagus. Dan dana kalian nggak akan rugi kalau kalian nggak pakai 3 layer itu. Kalian kan pakai 7 layer, itu bahkan akan lebih aman untuk kalian yang industri lebih besar. Jika proyek industri kalian ingin cepat, ya sabar. Mending lama tapi aman daripada cepat tapi rugi. Oke? Semoga penjelasan saya barusan memberikan gambaran jelas untuk proyek Anda berikutnya. Saran sedikit sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.